saat ini harkat, derajat, martabat saya sebagai hakim karir selama hampir 40 tahun dilumatkan oleh sebuah fitnah yang amat keji dan kejam. Tetapi saya tidak pernah berkecil hati dan pantang mundur dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara tercinta. Anwar Usman merasa difitnah, pengamat semakin yakinkan publik dia bermasalah dan tak tahu malu. Itu dikabulkan, bisa aja dikabulkan karena dia ada hak ingkar, dia minta supaya hakimnya cuma 8. Maka komposisi pengambilan keputusan bisa berubah. Tetapi ya kan, aturan main mengenai pemilu ini, pemilunya sudah jalan sekarang ini. Pilpresnya sudah berlangsung. Makanya putusan aturan main itu ya kalau prosesnya sudah jalan, pertandingan sudah dimulai, ya harus diberlakukan untuk pertandingan berikutnya. Jadi kalau nanti ada perubahan lagi undang-undang sebagaimana diajukan oleh mahasiswa itu berlakunya nanti 2029. Dilansir di Jakarta Kompas.com, pakar hukum tata negara Universitas Andalas Ferry Amsari menilai pembelaan ex-ketua Mahkamah Konstitusi MK Anwar Usman semakin membuktikan adanya masalah dalam putusan perkara 90-PU-11-2023 tentang usia calon presiden dan calon wakil presiden. Hal itu disampaikan Ferry menanggapi pembelaan Anwar Usman yang menyebut pelanggaran etik berat dalam perkara usia capres dan cawapres yang dijatuhkan Majelis Kehormatan MK kepadanya merupakan fitnah yang keji. Pembelaan itu juga dinilai Ferry sebagai upaya pembelaan yang tidak tahu malu dari seorang mantan ketua MK. Dia sedang membangun pembelaan diri yang sebenarnya malah menambah rusak dan meyakinkan publik bahwa dia sangat-sangat bermasalah dan tak tahu malu, ujar Ferry kepada Kompas.com Kamis 8 November 2023. Sebelumnya, Anwar Usman merasa difitnah secara keji dengan opini publik dan putusan MK yang menyatakannya melanggar etik berat. Dalam jumpa pers tanpa kesempatan bertanya, Rabu 8 November 2023, Anwar menyebut kata fitnah sedikitnya 8 kali dalam 17 butir poin keterangannya. Fitnah yang dialamatkan kepada saya terkait penanganan perkara nomor 90-PU-11-2023 adalah fitnah yang amat keji dan sama sekali tidak berdasarkan atas hukum, kata Anwar. Saya tidak akan mengorbankan diri saya, martabat saya dan kehormatan saya di ujung masa pengabdian saya sebagai hakim demi meloloskan pasangan calon tertentu, ujar dia. Anwar mengaku mendapatkan kabar soal skenario politisasi dengan menjadikannya dirinya objek dalam putusan MK tersebut, termasuk soal rencana pembentukan MK-MK. Telah saya dengar jauh sebelum MK-MK terbentuk, ujar dia. Namun meski saya sudah mendengar apa skenario yang berupaya untuk membunuh karakter saya, tetapi saya tetap berbaik sangka, berhusnuzon, karena memang sudah seharusnya begitulah cara dan karakter seorang muslim berpikir, kata Anwar. Sebelumnya diberitakan, Anwar Usman diberhentikan dari jabatan sebagai ketua MK karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik terkait uji materi perkara nomor 90/UU/11/2023. Putusan ini diketuk oleh MK dalam sidang pembacaan putusan etik Selasa 7 November 2023. Dugaan pelanggaran kode etik ini mengemuka setelah MK mengabulkan gugatan terkait isyarat usia calon presiden dan wakil presiden, capres dan cawapres pada Senin 16 Oktober 2023 lewat putusan yang kontroversial. Dalam putusan nomor 90-PU-11-2023, MK merumuskan sendiri norma bahwa seseorang pejabat yang telah pilih melalui pemilu dapat mendaftarkan diri sebagai capres dan cawapres walaupun tak memenuhi kriteria usia minimal 40 tahun. Hakim yang setuju putusan itu hanya Anwar Usman, Guntur Hamzah, dan Manahan Sitompul. Hakim Konstitusi Enhi Nurbanisi dan Daryl Yusmik menyampaikan alasan berbeda, conferring opinion, bahwa hanya gubernur yang berhak untuk itu. Sementara itu, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, dan Soeharto yang menolak dan menyampaikan pendapat berbeda, dissenting opinion. Putusan ini memberikan tiket untuk putra sulung Jokowi yang juga keponakan Anwar, Gibran Rakabuming Raka, untuk melaju pada Pilpres 2024 dalam usia 36 tahun, berbekal status wali kota Solo yang baru disadang 3 tahun. Gibran secara aklamasi disepakati Koalisi Indonesia Maju Kim sebagai bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto sejak Minggu 22 Oktober 2023 dan telah didaftarkan sebagai bakal capres dan cawapres ke KPU RI Rabu 25 Oktober 2023. Kami tadi semua
mengungkapkan rasa prihatin ya, setelah mendengarkan putusan MK. Ternyata banyak sekali hal-hal yang seharusnya tidak boleh terjadi pada hakim dan Mahkamah Konstitusi. Ternyata banyak hal yang terjadi yang dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi, baik pada proses pemeriksaan maupun dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri, ya, terutama terakhir yang tercermin dalam putusan nomor 90 yang ramai itu. Sorry to say ya, Pak Anwar ibaratnya presiden yang mengeluarkan putusan pemberhentian nanti adalah presiden kan. Oleh karena itu barangkali ini akan efektif. Kalau di kultur di mana ada shame culture, tidak usah saya terjemahkan shame culture ya, semua orang akan mundur kalau keadaan seperti ini.